Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Oleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Begitu juga sahabat kita yang ada di negara jiran ya, Malaysia, Sabah, Kuala Lipis, Sarawak. Apa kabar semuanya? Harapan saya tentunya semoga saja semuanya dalam kondisi sehat-sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rezekinya selalu dilapangkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, jumpa lagi dengan saya Mitra Koloni Channel. Yang mana pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang satu hal yang saya anggap penting dalam sebuah rumah wallet, yang mana juga hal ini juga sering ditanyakan sama teman-teman, yaitu apa dampak ketika surah wallet sering mati pada RBW. Ya, hal ini memang kita anggap sepele, tapi menurut saya ini sangat penting ya, dan hal yang harus dihindari sebenarnya, jangan sampai terjadi pada RBW kita. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe dulu di sini, agar di setiap video saya nanti, video terbaru dari saya akan mendapat notifikasi atau pemberitahuan apabila saya mengunggah video-video terbaru dari saya. Sahabat Oleter, suara wallet yang sering mati pada RBW kita itu sangat memberi pengaruh kepada perkembangan RBW kita, ya, terutama pada RBW yang baru saja di-on-kan. Saya selalu menganjurkan agar jangan sampai suaranya mati, karena apabila suaranya mati, tentu saja memberikan dampak kepada perkembangan RBW itu, terutama untuk burung-burung yang baru beradaptasi ya. Begitu juga burung yang sudah menginap di dalam RBW itu sudah tentu akan kabur karena sudah kehilangan suara. Jadi hal ini sangat penting sekali sahabat Oleter. Nah, terus apa yang menyebabkan sering matinya suara wallet itu? Yang pertama adalah penggunaan player ya, atau yang sering dikatakan amplifier itu. Penggunaan itu juga kita harus teliti dalam membeli ya, memilih. Kita harus teliti dalam memilih sebuah player atau sound system. Jangan sampai kita memilih mungkin karena itu terlihat canggih padahal mutunya juga tidak seberapa. Nah, saya selalu menganjurkan agar selalu menggunakan produk-produk yang bermutu ya, yang tidak terlalu mahal, harganya juga bisa dijangkau. Mungkin bisa dilihat pada video-video saya sebelumnya, itu banyak itu yang saya rekomendasikan itu, terutama merek-merek Piro ya. Piro itu sangat bagus sekali, Piro 88 itu walaupun hanya 2 player, tapi untuk ketahanan dijamin. Nah, saya sendiri menggunakan itu. Nah, sebelum saya menggunakan itu, dulu juga saya pernah gonta-ganti dengan ada yang sistemnya digital, ada yang mahal, tapi mutunya tidak bagus. Nah, akhirnya saya ganti dengan yang merek lain, yaitu Piro 89 ya. Sudah kurang lebih sudah 4 tahun itu saya pakai, belum ada apa-apa itu. Itu sudah dilengkapi dengan anti petir. Jadi pemilihan amplifier itu sangat menentukan keberhasilan juga sahabat Oleter. Janganlah terlalu memilih-milih yang harganya mungkin sangat tinggi, begitu juga sistemnya sistem digital tapi mutunya tidak bagus. Kita pilihlah yang sederhana dan juga tahan lama ya. Ya, bisa digunakan dalam waktu jangka lama. Hal yang kedua adalah penggunaan baterai yang sudah tidak layak lagi, terutama yang menggunakan solar cell ya. Nah, biasanya kalau baterai itu sudah tua, itu sudah tidak menampung strung lagi dari solar cell itu. Nah, jadi usahakan mengganti untuk baterai-baterai yang sudah tua, yang memang sudah tidak layak lagi, itu supaya diganti, karena itu nanti akan mengakibatkan matinya audio itu. Nah, biasanya kalau penggunaan baterai-baterai yang tua itu, dia mengikut solar cell saja. Apabila matahari terang, maka dia akan bunyi. Tapi andai kata matahari sudah redup, apalagi musim penghujan, maka dengan sendirinya akan mati sendiri itu. Karena dia mengikut strum yang ada, yang diseluruhkan oleh solar cell itu tadi. Jadi usahakan melakukan penggantian baterai apabila sudah baterainya itu dianggap tua. Ya, dan hal ketiga adalah seringnya PEN mati.
biasanya kan yang menggunakan PLN itu kan mengikut arus PLN. Apabila PLN mati, maka secara otomatis juga dia akan mati. Dan usahakan yang menggunakan PLN itu juga disertai dengan ini, yang menggunakan baterai. Nah, dengan menggunakan player yang memang bisa secara otomatis, apabila PLN mati maka dia berpindah arus ke DC, ke baterai. Seperti yang saya cerita tadi, Pirosan 89 itu sangat bagus. Nah, karena apabila lampu PLN mati maka dia akan beralih ke DC tadi. Jadi tidak sempat terjadi mati suara ya. Untuk yang menggunakan listrik PLN, menurut saya tidak terlalu fatal, karena PLN itu biasanya hanya paling tinggi 3 jam atau berapa jam begitu. Jadi tidak terlalu memberi pengaruh besar kepada burung-burung walet. Nah, kecuali kalau memang yang menggunakan DC sangat rawan sekali ya, karena dia hanya mengharapkan tenaga surya itu tadi. Nah, dan juga kalau tidak dikontrol bisa jadi sampai berminggu-minggu bahkan bulan. Nah, makanya untuk teman-teman yang menggunakan arus DC atau menggunakan baterai cair, itu usahakan itu setiap minggunya harus dicek. Karena di beberapa binaan saya sering terjadi hal itu. Kondisi RBW ini berada di area perkebunan atau area-area tempat lain itu sulit dijangkau, akhirnya jarang untuk dikontrol, terlalu jauh dari rumah tempat tinggal kita ya. Jadi beberapa hal itu tadi itu harus diperhatikan sahabat Oleter, karena ini adalah sebuah penunjang untuk perkembangan ke depan daripada RBW kita. Lalu apakah dampak daripada ketika suara walet itu sering mati? Jadi yang pertama adalah burung walet tidak akan ke situ karena tidak ada suara yang didengar. Itu terutama burung-burung baru. Tapi kalau sudah burung yang nginap, yang sudah ada nginap di situ, mungkin saja dia tidak kabur. Tapi dengan seringnya mati suara itu, tentunya burung itu juga akan lari dari situ. Jadi hal yang sangat fatal menurut saya, jangan sampai terjadi pada RW teman-teman. Nah, kenapa hal ini saya angkat pada video ini? Karena memang ini juga merupakan kasus umum ya. Sering sekali terjadi di antara teman-teman kita. Dan apabila hal ini terjadi, jangan panik, tidak perlu panik. Ya, kita ambil tindakan. Misalnya kalau kita hanya memang menggunakan dengan baterai cair, misalnya kan, ya usahakan kita siapkan untuk 2 ya, 1 cadangan aja. Nah, itu untuk daerah-daerah yang ada di perkebunan. Nah, terus untuk yang di daerah yang bisa dijangkau arus listrik, ya di samping kita menggunakan arus AC, kita juga harus menggunakan arus DC, yaitu baterai tadi. Jadi apabila PLN mati, lampu listrik mati, maka secara otomatis akan berpindah ke aliran DC tadi, yaitu baterai tadi. Kita tidak perlu khawatir lagi kalau PLN itu mati. Jadi pemilihan amplifier juga itu sangat penting. Dan saya sarankan kepada teman-teman agar selalu menyediakan stok cadangan ya. Harus ada stok mesin 1. Nah, apabila mesin itu rusak misalnya, maka kita tidak menunggu lagi untuk diservis ya. Kita langsung menggunakan itu. Kalau kita tidak ada stok, sudah otomatis suara itu akan terhenti lama. Karena selama perbaikan mungkin 2 hari atau 3 hari, sudah tentu suara walet itu tidak ada, mati. Jadi usahakan menggunakan 2, 1 cadangan dan 1 yang dipakai. Nah, tujuannya seperti itu. Apabila dia mati, maka langsung kita ganti. Nah, yang rusak ini bisa kita bawa ke tukang servis. Sahabat Oleter, cukup sekian video ini. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Dan saya akhiri video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.